Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang teori fenomenologi beserta konsep-konsep yang ada di dalamnya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kurnianur Adisa, NIM 210-46022, dari kelas PMIA 1 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo, Semarang. Teori fenomenologi ini adalah salah satu materi dari mata kuliah teori sosial yang diampu oleh Bapak dosen Nur Hamid, MSc. Apa sih teori fenomenologi itu? Istilah fenomenologi dalam bahasa Yunani disebut dengan painomenon, yang berarti apa yang tampak, dan logos yang berarti studi atau ilmu. Sedangkan istilah fenomenologi dalam bahasa Latin disebut dengan phenomenologia, yang dikenalkan oleh Christoph Friedrich Oetinger. Menurut si Johann Heinrich Lambert, dia mengenalkan istilah fenomenologi dalam bahasa Jerman dengan nama Phänomenologia. Pada abad ke-18, fenomenologi dimaksudkan sebagai teori dasar penampakan untuk mengkaji secara empiris mengenai pengetahuan penampakan sensori. Jadi secara umum fenomenologi dapat dipahami sebagai bidang disiplin filsafat atau sebagai sebuah pergerakan dalam sejarah filsafat. Teori fenomenologi ini memiliki 4 kerangka, yaitu kerangka fenomenologi sebagai disiplin ilmu. Kerangka yang pertama ada fenomenologi sebagai bidang disiplin filsafat. Sebuah studi mengenai struktur pengalaman atau kesadaran. Secara literal, fenomenologi adalah studi tentang fenomena atau gejala yang mencakup penampilan sesuatu atau sesuatu sebagaimana mereka tampil dalam pengalaman manusia atau cara manusia dalam mengalami sesuatu termasuk di dalamnya. Arti dari sesuatu tersebut yang dimiliki oleh manusia dalam pengalamannya. Di sini ada 4 poin penting yang berhubungan dengan bidang ilmu filsafat. Yang pertama itu ontologi. Saya akan jelaskan. Ontologi terdiri dari 2 suku kata, yaitu ontos dan logos. Ontos yang berarti sesuatu yang berwujud dan logos yang berarti ilmu. Ontologi juga diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Dengan kata lain, ontologi mempelajari tentang sesuatu yang berwujud atau dengan berdasarkan dengan apa yang dilihat oleh mata. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang berarti pengetahuan atau knowledge, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, epistemologi ialah ilmu yang membahas masalah-masalah pengetahuan. Di kerangka yang kedua ada fenomenologi sebagai sebuah pergerakan dalam sejarah filsafat. Menurut Richard L. Lenigan, dalam tulisannya berjudul The Phenomenology of Human Communication as a Rhetorical Ethic, menyatakan bahwa fenomenologi sebagai pergerakan dalam sejarah filsafat, meletakkan tujuan dan arah dalam teori dan praksis yang disebut dengan pengalaman sadar, misalnya hubungan antara manusia dan tempat ia hidup. Lebih lanjut, Richard menjelaskan bahwa fenomenologi sebagai sebuah teori menekankan dirinya dengan alam dan fungsi kesadaran. Ketika kesadaran disebut sebagai fenomena manusia, maka fenomenologi itu digambarkan secara jelas sebagai sebuah sikap atau filsafat manusia. Nah, sedangkan fenomenologi sebagai praksis beroperasi sebagai sebuah metodologi investigatif yang menjelaskan berbagai pengalaman. Penerapan metodologi memiliki jangkauan yang sama dengan jangkauan penjelasan tentang permasalahan yang dimiliki oleh pengalaman tersebut. Dengan demikian, fenomenologi adalah sebuah pergerakan bersejarah, tradisi filsafat eksistensial, dan metodologi penelitian yang mencontoh filsafat ilmu. Kerangka yang ketiga ada fenomenologi sebagai metode. Dalam sejarah ilmu manusia dan filsafat, salah satu pendekatan yang terbaik untuk memahami ruang lingkup pengalaman kesadaran manusia sendiri adalah fenomenologi.
Manusia memiliki fungsi dalam 3 tingkatan simultan kesadaran yang mengintegrasikan ekspresi dan persepsi dari afeksi atau emosi, kognitif atau pikiran, dan konatif atau tindakan. Para peneliti filsafat menyebutnya dengan istilah Latin yaitu kepta, data, dan ekta. Ketiga deskripsi proses analitik tersebut mengikuti model metodologi penelitian standar dari fenomenologi semiotika yang terdiri dari deskripsi, reduksi, dan interpretasi. Fenomenologi sebagai sebuah metodologi dikenalkan oleh Richard. Menurutnya, fenomenologi sebagai metodologi memiliki 3 tahapan proses yang saling bersinergi. Apa saja? Yaitu di slide selanjutnya ya. Yang pertama ada deskripsi fenomenologis. Para ahli fenomenologi berpendapat bahwa kata sifat fenomenologis digunakan untuk mengingatkan jika kita berhubungan dengan kepta, yaitu pengalaman sadar. Dalam artian, reduksi fenomenologis bertujuan untuk melakukan isolasi suatu objek dari kesadaran yang masuk ke dalam pengalaman yang dimiliki. Yang kedua ada reduksi fenomenologis. Tujuan dari reduksi fenomenologis ini adalah untuk menentukan bagian mana dari deskripsi yang penting dan mana dari bagian yang tidak penting. Prosedur ini terdiri dari refleksi berbagai bagian dari pengalaman dan membayangkan setiap bagian sebagai kehadiran atau ketiadaan dalam pengalaman secara sistematis. Teknik umum yang dilakukan dalam reduksi ini biasanya itu bersifat variasi atau bebas imajinatif. Yang ketiga ada interpretasi fenomenologis. Pada umumnya dimaksudkan untuk menjelaskan pemaknaan yang lebih khusus atau yang penting dalam reduksi dan deskripsi dari pengalaman kesadaran yang tengah diselidiki. Nah, secara teknis, interpretasi disebut secara beragam dengan semiotik atau analisis hermeneutik. Semiologi adalah studi yang mempelajari sistem lambang antar kode. Dengan demikian, si hermeneutik semiologi ini berhubungan khusus dan menyatukan deskripsi dan reduksi. Di kerangka yang terakhir ada fenomenologi sebagai bidang disiplin filsafat. Yang pertama itu ada fenomenologi dan epistemologi. Berdasarkan epistemologi modern, fenomenologi membantu mendefinisikan suatu fenomena yang diklaim oleh pengetahuan. Yang kedua, fenomenologi dan logika. Teori makna logika mengantarkan Husserl kepada teori intensionalitas yang merupakan jantung fenomenologi. Yang ketiga ada fenomenologi dan ontologi. Fenomenologi mempelajari sifat kesadaran manusia yang menjadi isu sentral dalam metafisis atau ontologi. Yang keempat, fenomenologi dan etika. Fenomenologi memainkan peran dalam etika dengan menawarkan analisis struktur keinginan, penilaian, kebahagiaan, dan kepedulian terhadap sesama. Fenomenologi sebagai bidang disiplin tidak dapat disamakan dengan filsafat, namun berkaitan dengan berbagai disiplin kunci dalam filsafat seperti ontologi, epistemologi, logika, dan etika. Masing-masing disiplin kunci filsafat memiliki domain studi yang berbeda satu sama lain. Tipe-tipe tradisi fenomenologi. Di sini si teori fenomenologi memiliki 7 tipe-tipe tradisi. Yang pertama ada fenomenologi eksistensial atau existential phenomenology. Yang kedua ada fenomenologi historis generatif atau generative historistic phenomenology. Yang ketiga ada fenomenologi genetik atau genetic phenomenology. Lalu ada fenomenologi hermeneutik, hermeneutical phenomenology. Dan yang kelima ada fenomenologi konstitutif naturalistik atau naturalistic constitutive phenomenology. Lalu ada fenomenologi realistik atau realistic phenomenology. Dan yang terakhir ada
fenomenologi konstitutif transdental atau transdental konstitutif fenomenologi. Saya akan menjelaskan definisi dari satu-satu tipe-tipe tradisi fenomenologi ini. Yang pertama, fenomenologi eksistensial. Itu adalah sesuatu studi yang menitik beratkan pada kehadiran manusia, termasuk di dalamnya pengalaman manusia dalam kebebasan untuk menentukan pilihan ataupun tindakan dalam suatu situasi. Nah, yang kedua ada fenomenologi historis. Definisi dari fenomenologi historis yaitu studi yang mempelajari bagaimana memaknai segala sesuatu yang ditemui dalam pengalaman manusia, kemudian digeneralisasikan ke dalam proses historis kumpulan pengalaman sepanjang waktu. Studi yang ketiga itu mempelajari tentang asal mula makna dari berbagai hal yang berada dalam pengalaman sendiri. Yang keempat, hermeneutik. Studi ini mempelajari struktur interpretatif pengalaman. Di studi ini mengajarkan bagaimana kita memahami dan mengikut sertakan berbagai hal di sekitar kita ke dalam dunia manusia kita, termasuk diri kita sendiri dan orang lain. Lalu konstitutif naturalistik. Studi ini mempelajari bagaimana kesadaran mengambil berbagai hal dalam dunia alam dengan asumsi bahwa sikap alami kesadaran adalah bagian dari alam itu sendiri. Lalu ada realistik. Studi ini menitik beratkan pada pencarian esensi universal dari berbagai hal termasuk tindakan manusia, motif, dan diri sendiri. Yang terakhir, studi fenomenologi konstitutif transdental. Nah, di sini mempelajari bagaimana suatu objek dikonstitusikan ke dalam kesadaran transendental. Lalu ada penelitian fenomenologis. Ada 4 poin tentang penelitian fenomenologis. Yang pertama ada bracketing. Bracketing yaitu proses mengidentifikasi dan menahan setiap keyakinan serta pendapat yang sebelumnya telah berbentuk yang mungkin saja ada dan mengenai fenomena atau gejala yang sedang diteliti. Yang kedua ada intuiting. Intuiting yaitu proses yang terjadi ketika peneliti bersikap terbuka terhadap makna yang terkait dengan fenomena oleh mereka yang pernah mengalaminya, sehingga menghasilkan pemahaman umum mengenai fenomena yang sedang diteliti. Yang ketiga ada analyzing. Di sini proses yang melibatkan proses lainnya yang meliputi coding, kategorisasi, dan memahami arti dari fenomena tersebut. Yang terakhir ada describing. Pada tahapan ini, peneliti menjadi mengerti, memahami, dan mendefinisikan fenomena yang diteliti. Kita masuk ke slide terakhir. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari fenomenologi. Fenomenologi sebagai bidang disiplin filsafat dan sebagai metodologi ilmu manusia telah diakui kemampuannya dalam mempelajari suatu fenomena sosial. Para peneliti komunikasi kontemporer menggunakan kelebihan fenomenologi sebagai prinsip dasar yang kuat dalam penelitian komunikasi. Di samping kelebihannya, fenomenologi juga tidak lepas dari kritik para peneliti lainnya. Salah satunya yaitu Daniel Dennett. Nasib peneliti Daniel Dennett ini menyatakan bahwa pendekatan orang pertama dalam fenomenologi memiliki keterbatasan dalam meneliti keberadaan manusia secara efektif. Selain itu, fenomenologi juga memberikan penawaran kepada para peneliti komunikasi suatu pendekatan ilmu manusia untuk mempelajari fenomena dengan cara yang tetap peka terhadap keunikan orang yang diteliti. Demikian pemaparan teori fenomenologi dari saya. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.